Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melanjutkan video saya yang pertama ya, tentang kebohongan Daud Tony ada dalam video ini. Isuk dele sore tempe. Ini lanjutannya. Judul yang hari ini kita akan diskusikan, renungkan bersama adalah pesan Tuhan tidak terjadi. Tanggung jawab siapa? Tuhan yang berbohong atau yang menyampaikan pesan, ya. Sebab ternyata di dalam video pendek Evangelis Daud Tony saya temukan beliau itu berkata bahwa beliau bukan nabi, hanya seorang penyampai pesan, the messenger. Nah, Bapak Ibu, beliau berkata seperti itu. Sekarang kita lihat lebih dulu videonya yang pertama. Dan ingat, saya bukan nabi. Ya. Saya bukan nabi, saya hanya penyampai pesan. Ya. Saya hanya messenger saja. Tapi yang jelas, Bu C, Ya. saat ini saya hanya menunggu hari Tuhan menjemput saya. Oh gitu. Tuhan udah kasih tahu dalam jangka berapa waktu gitu ya? Umurnya saya tidak dikasih tahu. Oke. Tetapi hanya diberitahu bahwa saya akan punya anak perempuan dan sudah terjadi. Ya. Istri ini sudah terjadi. Ya. Dan engkau akan dikenal keempat penjuru mata angin di Indonesia sudah terjadi. Ya. Saya akan gemuk. Nah, ini perutnya buncit sudah terjadi. Ya. Ya. Jadi kalau itu mah tidak luar biasa. Gemuk itu semua orang gemuk, saya juga gemuk padahal bukan tanda yang ini. Bapak Ibu, saya tanggapi lebih dulu video pendek Daud Tony tadi. Beliau berkata, bukan nabi, hanya the messenger, penyampai pesan dari Tuhan untuk jemaat. Ya. Nah, di situ ya, Evangelis Daud Tony katakan bahwa Tuhan banyak memberitahukan kepada Evangelis Daud Tony, ya. Salah satunya beliau bilang bahwa beliau saat ini tinggal menunggu kapan Tuhan menjemput. Nah, yang diajak ngobrol di dalam video tadi bertanya, Pak Daud, Tuhan kasih tahu nggak Bapak dijemput umur berapa? Pak Daud Tony bilang, oh Tuhan tidak kasih tahu soal umurnya. Nah, Bapak Ibu, kita berhenti sampai di sini ya. Dengan kepala yang dingin ya, tetap Anda ingin menjadi orang yang realistis. Kalau umur Daud Tony dijemput, Tuhan tidak kasih tahu, bedanya apa dengan Anda dan saya? Kita juga tidak tahu, semua orang juga menunggu kapan dipanggil Tuhan. Semua orang itu ngantri. Urusan nomor yang tidak tahu. Kan begitu. Kalau usia tidak diberitahu, sama dong dengan manusia semua yang ada di dunia ini juga nggak tahu kapan matinya. Bahkan yang lebih tahu adalah narapidana yang ditetapkan kapan dieksekusi. Dia lebih tahu. Nah, Bapak Ibu, Evangelis Daud Tony tadi bilang, ya, dia bilang, tetapi tanda-tanda yang lain kan sudah dikasih tahu dan sudah digenapi. Saya dikasih tahu istri saya ini sudah terjadi, saya punya anak perempuan ini sudah terjadi. Pak Daud, saya menyayangkan Anda menyaksikan istrinya itu, kemudian anaknya itu, ya, anak perempuan Anda itu, sayangnya itu bukan saat Pak Daud masih lajang, masih belum menikah. Kalau Anda saksikan ketika Anda belum menikah, top, Anda luar biasa. Anda tahu ini istri saya. Kemudian anak saya kurang lebih wajahnya seperti ini, perempuan, top itu.
Anda saksikan setelah terjadi. Sama seperti Anda bilang, Indonesia akan terpecah jadi 3. Yang pertama Timor Leste. Anda ngomong Timor Leste sudah merdeka. Begitu loh. Timor Leste sudah merdeka. Anda tunjuk itu satu. Seakan-akan Anda cocok yang satu. Anda cerita, itu sudah terjadi. Sekarang Anda ulang. Anda sudah menikah, sudah punya anak, baru cerita. Nah, Bapak Ibu, Anda katakan lagi, saya akan terkenal di 4 penjuru. Kalau namanya hamba Tuhan, tidak ada yang menyombongkan diri, itu pasti. Ya, itu pasti. Dari semua Anda punya video, banyak Anda cerita tentang Anda hebat. Nah, itu sudah pasti bertolak belakang. Tapi ini belum selesai. Apakah betul Anda terkenal di 4 penjuru dunia ini tadi, di Indonesia ini belum tentu. Sebab apa? Masih banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Khususnya saya. Oleh karena itu, setiap Pak Daud Tony buat video baru, saya ikuti. Karena itu adalah bahan untuk saya membahas hal-hal yang tidak cocok dengan kitab suci. Sebab dalam prinsip saya, jika ada kejahatan di depan saya diam saja, berarti saya setuju. Jika saya diam saja, membiarkan kejahatan itu terjadi, tanpa sadar, saya ikut di dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, video Pak Daud pasti akan selalu saya ikuti. Sampai dengan nanti usia 50 ya, Anda sudah buat jalan yang elegan untuk turun ya, untuk turun. Itu adalah cara Anda turun secara elegan. Namun belum tentu kalau nanti usia 50 masih banyak yang percaya, mungkin Tuhan bilang, "Daud, kamu tak perpanjang sampai 60." Nah, itu bisa juga. Sebab nggak ada yang bisa membuktikan. Nah, Bapak Ibu, Nabi di dalam Alkitab itu ditulis demikian. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia, Allah, Tuhan, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu, kita melihat apa yang ada di dalam kitab suci kita, bahwa ternyata sejak zaman dahulu Allah, Tuhan, bicara dengan nenek moyang kita, ada perantaranya, yaitu the messenger, ya, yaitu nabi-nabi. Fungsinya nabi, tugasnya nabi, menerima pesan dari Tuhan dan disampaikan kepada umat, ya, itu nabi. Namun pada zaman akhir zaman kita ini, Tuhan berbicara sudah tidak lewat nabi lagi, lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di mana Dia berbicara ada di dalam kitab suci kita ini tadi, ya. Ini adalah isi daripada sabda Yesus Kristus Tuhan, ya. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu, ya. Jangan menghina Alkitab yang nampaknya seperti kertas ini. Ini adalah kumpulan daripada sabda firman Tuhan, sabda Yesus Kristus Tuhan. Orang yang menghina akan kitab suci ini akan mendapatkan celaka. Sudah banyak Anda bisa tonton di dalam YouTube, ya. Oleh karena itu sesungguhnya lewat Alkitab tadi, ayat yang kita baca tadi,
Tuhan sudah tidak membutuhkan lagi penyampai pesan, begitu loh. Sebab dia sudah memakai anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus, itu sudah disampaikan ke kita. Tetapi nggak apa-apa lah. Ada begitu banyak orang yang mengaku sebagai the messenger. Salah satunya adalah Evangelis Daud Tony, ya. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana, ya, pertanyaan sederhana. Kalau pesan Tuhan yang Pak Daud sampaikan, ya, kemudian tidak terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Tidak boleh loh seorang the messenger, penyampai pesan dari Tuhan, terus kemudian membela diri dengan berkata, saya kan cuma menyampaikan, urusan terjadi atau tidak bukan urusan saya. Tidak boleh loh, ya. Sebab apa? Ada dua pribadi dalam penyampaian pesan tadi. The messenger bilang, saya menerima pesan dari Tuhan, disampaikan. Nah, kalau tidak terjadi, berarti siapa yang berbohong? Tuhan atau the messenger-nya? Siapa yang bertanggung jawab? Jangan kalau terjadi, the messenger klaim. Nah, cocok kan? Sudah saya katakan. Tidak boleh begitu. Harus tetap tampil sebagai orang yang bertanggung jawab. Sebab ketika pesan Anda sampaikan, Anda mengatasnamakan dapat pesan dari Tuhan. Bapak Ibu, sadar ya, banyak pendeta yang mungkin suami istri itu pendeta, ya. Mereka juga adalah orang-orang yang ngaku sebagai pendeta sakti yang hebat. Suami istri sering bilang, Tuhan bicara dengan saya, Tuhan memberikan penglihatan kepada saya. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, suami istri yang sering bicara, Tuhan bicara dengan saya karena dua-duanya pendeta. Anda coba cek, jangankan yang di tempat jauh, suaminya selingkuh aja yang istrinya nggak tahu. Ini loh, suaminya selingkuh. Anda cek itu, ada enggak pendeta-pendeta yang selingkuh atau melecehkan seksual jemaatnya yang dipenjara, istrinya nggak tahu. Oleh karena itu, jangan sok bilang Tuhan berbicara. Sebab apa? Yang dekat saja kamu tidak tahu, apalagi yang jauh. Bohong. Sebab apa? Kita lebih percaya kepada kitab suci, yang sabda dan firman-Nya tertulis dalam kitab suci, bahwa di zaman akhir ini Tuhan berbicara kepada kita sebagai umat manusia melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Di mana dia berbicara ada dikumpulkan di dalam Alkitab sebagai kitab suci orang Kristiani. Bapak Ibu, kita lihat sekarang ya, sebagai penutupnya ya. Dulu Evangelis Daud Tony pernah bilang bahwa Indonesia akan dipulihkan di bulan Januari tahun 2023. Maksudnya ekonominya, kesejahteraan rakyatnya. Dihitung dari mulai krisis 1998, 25 tahun kemudian, yaitu tepatnya Januari 2023. Namun, apa yang dikatakan sekarang, ini adalah video pendek Evangelis Daud Tony yang tayang di TikTok atau di YouTube tahun 2023 bulan Januari. Ini videonya. Ada pemulihan. Nah, pemulihannya itu di tahun 2035 untuk Indonesia. Nah, tapi tentang kesusahan besar itu saya terus terang belum mendapat petunjuk Tuhan. Tapi yang jelas kita akan menghadapi tahun depan tuh resesi ekonomi. Tahun 2021 ya, saya sudah bicara sama Pak Yabes, termasuk sama Pak Yusa kan mungkin.
bahwa akan terjadi 2022 itu akan terjadi inflasi selama 5 tahun. Nah, 5 tahun ini akan inflasi naik terus. Itu sampai 2027. Nah, 2027. Kenapa sampai tahun 2027 dan kenapa dampaknya nanti inflasi itu tahun depan? Karena gini, suatu kebijakan bila terjadi yang namanya itu kenaikan BBM, itu terasa itu bukan sebulan 2 bulan. Bapak Ibu, demikianlah video Evangelis Daud Tony yang tayang Januari 2023. Dia menyangkali pernyataannya dia sendiri, yaitu Indonesia ekonominya akan dipulihkan pada Januari 2023. Tepatnya saat ini adalah video saya ini Januari 2023. Tetapi disangkali oleh dia sendiri ada pemulihan tapi 2035 untuk Indonesia. Bapak Ibu, nantikan video saya yang lain tentang Evangelis Daud Tony. Karena beliau akan buat video-video dengan pernyataan yang lain yang nanti akan saya bahas. Semoga memberkati Anda yang sedang belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.